Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Hari ini masuk semua ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, berdoa dulu ya, dipimpin Mbak Aulia. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Waalaikumsalam. Berdoa mulai. Alhamdulillah baik. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Satria proklamasi sedia dan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, hari ini kita belajar tentang panca indera. Ada yang tahu apa itu panca indera? Ya, Mbak Berti. Pintar. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Panca indera itu ada 5. Salah satunya mata. Berfungsi untuk melihat. Dengan mata, kita bisa mengenal benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekarang, Ibu mau menunjukkan kalian materinya. Coba Mbak Safira dibaca itu hidung. Hidung merupakan salah satu panca indera yang mempunyai fungsi untuk mengenali sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Contohnya, mencium aroma kue dan aroma harum parfum lain-lain. Benar. Lalu, Mbak Indah dibaca. Lidah merupakan salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Lidah bisa merespon sebagai jenis dan berbagai macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Oke. Sekarang Mbak Aida. Telinga merupakan panca indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara atau fonoreseptor. Baik. Lanjutnya. Mbak Mia. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur suhu, sentuhan rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik. Mekanoreseptor, contohnya yaitu pada sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri.
Nah tadi kan udah kan itu materinya Ibu sampaikan. Sekarang kalian berpasang-pasangan untuk kegiatan diskusi. Ibu bagi ya, kelompok 1 Mas Anas dan Mbak Safira tentang fungsi hidung. Kelompok 2 Mbak Aul dan Indah fungsi lidah. Kelompok 3 Mbak Aida dan Mbak Berti fungsi telinga. Kelompok 4 Mbak Devi dan Mbak Mia fungsi kulit. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk diskusi. Kalau udah nanti langsung disampaikan ke teman-temannya. Terserah mau fungsi apa dulu. Pokoknya udah selesai saja sampaikan. Ada yang sudah? Oke, silakan sampaikan Mbak Berti. Oke, yang lainnya ada yang udah? Yang ketiga, fungsi telinga bagian dalam. Pusat telinga bagian dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsinya untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Lalu ada terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau jorong. Fungsinya untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga, rumah siput getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Lalu cara kerja telinga untuk mendengar. Dari sekitar ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Yang kedua, saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke silen sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga.
Yang ketiga, begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. Yang keempat, impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Mungkin. Saya, Bu. Ya. Saya akan menyampaikan fungsi dari lidah. Fungsi lidah dibagi jadi 4 bagian utama. Yang pertama, bagian pengecap rasa manis ada di ujung lidah. Bagian pengecap rasa asam berada di pinggir lidah. Bagian pengecap rasa asin berada di ujung tengah-tengah lidah. Bagian pengecap rasa pahit berada di pangkal lidah. Dan fungsi lidah sendiri sebagai indera pengecap dan untuk membantu proses pengunyahan makanan atau makan makanan dan berbicara serta bernafas. Sudah, Bu. Oke, kelompok 1, 3, 4. Kelompok 1, Bu, sudah. Ya, Saya, silakan. Bu. Kelompok 1 dulu yuk. Ya, saya akan menjelaskan fungsi hidung. Fungsi hidung yaitu sebagai indera pembau atau penciuman dan juga sebagai organ pernafasan. Nah, bagian-bagian di hidung sendiri itu ada 5, Bu. Yang pertama, lubang hidung, berfungsi untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Yang ketiga, laput lendir memiliki fungsi sebagai tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat, ada serabut saraf olfaktori yang memiliki fungsi mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara. Yang kelima, ada saraf pembau yang memiliki fungsi mengirimkan bau-bauan ke otak. Yuk, kelompok 4. Saya, Bu. Saya akan menjelaskan bagian-bagian kulit dan fungsinya. Yang pertama, kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan Yang ketiga, lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Yang keempat, otot menggerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Yang kelima, pembuluh darah mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah tepat menjelaskan fungsi indera. Lalu, bagaimana cara memelihara panca indera? Yang pertama, mata, yaitu dengan mengkonsumsi vitamin A, membaca tidak di tempat gelap. Telinga, membersihkannya secara teratur. Hidung, menutup hidung saat di tempat yang berdebu. Lidah, mengkonsumsi vitamin C. Kulit, mengkonsumsi vitamin E. Ada yang tahu nggak panca indera kenapa perlu kita rawat? Nggak ada yang tahu? Jadi panca indera perlu kita rawat agar terhindar dari penyakit dan tetap sehat. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.